Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yang beranggota yang pertama itu ada Gadis Septia Wulandari dengan NIM 026 dan saya Desri Indah Ramadona dengan NIM 041, Yini Novela dengan NIM 062 dan Lela Sasri Boruswami dengan NIM 086. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai judul percobaan 9, yaitu isolasi senyawa steroid dan terpenoid dari bahan alam. Nah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Gadis. Kepada Gadis, saya persilakan. Baiklah, pada judul kali ini yaitu isolasi senyawa steroid dan terpenoid dari bahan alam. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui serta menguasai teknik dari isolasi senyawa bahan alam khususnya senyawa steroid dan terpenoid. Yang kedua, untuk mengetahui regen yang digunakan dalam uji identifikasi steroid dan terpenoid. Dan landasan teorinya pada percobaan kali ini, steroid ini merupakan salah satu metabolit sekunder yang penting memiliki banyak kegunaan terutama di bidang kesehatan, di mana senyawa steroid ini ialah senyawa turunan dari hidrokarbon 1,2 siklopentenoperhidrofenantena. Berdasarkan penelitian ini bahwasanya banyak tanaman obat yang mengandung senyawa steroid. Banyak jenis dari golongan steroid, yaitu lebih dari 150 jenis yang digunakan dan terdaftar sebagai obat-obatan, sehingga senyawa ini cukup penting dalam bidang kesehatan. Pada umumnya, steroid yang terkandung pada tumbuhan yaitu dalam bentuk sterol. Adapun tumbuhan yang mengandung steroid yaitu pepaya, di mana di dalam daun pepaya terkandung senyawa steroid golongan sterol. Selain pepaya, tumbuhan yang mengandung steroid yaitu tanaman sidawayah, tanaman gedih, dan masih banyak tumbuhan lainnya yang kandungannya terdapat steroid. Terpenoid merupakan metabolit sekunder yang juga banyak memiliki kegunaan di bidang kesehatan. Susunan senyawa terpenoid ini yaitu tersusun oleh unit isopren yang berkarbon 5 yang disintesis dari asetat melalui jalur asam mevalonik, di mana struktur dari terpenoid ini bervariasi atau beragam, dapat berupa molekul linier hingga polisiklik. Senyawa ini sangat bermanfaat di bidang kesehatan, di mana dapat digunakan sebagai anti kanker. Seperti yang diketahui, kanker ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Adapun tanaman yang mengandung terpenoid yang dapat digunakan sebagai anti kanker yaitu Terminalia arjuna Rox dan Rhizoma cucumae. Selain dapat digunakan sebagai anti kanker, terpenoid dapat digunakan sebagai antimikrobial yang terdapat pada tanaman Vernonia auriculifera Hirn. Pada terpenoid ini juga dapat digunakan sebagai anti-karsinogenik, anti-malaria, anti-ulcer, dan hepatisidal. Nah, untuk mengetahui tumbuhan yang mengandung senyawa steroid dan terpenoid bisa dilakukan beberapa uji, yaitu uji Lieberman-Buchard dan uji Salkowski. Pada uji agak ke bawah, pada uji Lieberman-Buchard, sampel akan direaksikan dengan asam asetat glasial dan asam sulfat pekat. Larutan campuran tersebut diguncangkan dan dibiarkan beberapa menit. Sampel yang mengandung senyawa steroid akan menghasilkan warna biru atau kehijauan, dan sampel yang mengandung senyawa triterpenoid menghasilkan warna merah atau ungu. Pada uji Salkowski, ekstrak sampel akan dilarutkan dengan pelarut kloroform yang merupakan pelarut yang bersifat non-polar, dan ditambahkannya asam sulfat pekat, kemudian akan terbentuk dua lapisan, di mana sampel yang mengandung senyawa steroid dan terpenoid akan menghasilkan lapisan berwarna merah atau orange. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Halo guys, selamat pagi. Jadi di sini kami akan melakukan isolasi minyak atsiri dari daun jeruk purut. Nah, ini daun jeruknya. Jadi ini bahan-bahannya dan juga alatnya ya guys. Ya di sini kita ada daun jeruknya. Terus di sini kita juga butuh air 300 ml. Terus di sini juga kita ada wadah beker glass untuk nanti daunnya kita potong-potong. Jadi langsung aja kita potong-potong.
daun jeruknya. Yang pertama kita lipat terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita potong. Nah, besar kecilnya dari pemotongan ini itu nanti bisa berpengaruh dari hasil isolat yang kita dapat nanti. Seperti ini memotongnya. Oke guys, nah jadi setelah tadi daun jeruk purutnya kita potong-potong, nah ini hasilnya kita timbang sebanyak 100 gram. Nah setelah itu kita masukin langsung ke alat yang namanya LAB. Terus nanti alat LAB ini akan dirangkai menjadi sebuah rangkaian alat, yaitu destilasi Stahl. Langsung aja ya. Nah, ini namanya LAB. Nah ini nanti daun jeruk purutnya kita masukin ke sini, tapi sebelumnya kita masukin batu didih dulu. Ini ya guys, kayak gini. Terus kita masukin daun jeruk purutnya. Oke guys, agak susah. Saya buka dulu. Terus kita masukin ke LAB. Kayak gini caranya ya guys. Kita pipet, kita masukkan ke sini. Sampai semuanya masuk. Oke guys, jadi setelah semua daun jeruk purutnya dimasukkan ke dalam LAB, kita tambahkan air sebanyak 300 ml. Nah ini udah dikalibrasi ya, udah 300 ml. Kita ukur, langsung aja kita masukin ke dalam LAB-nya. Deh, langsung kita ke tempat untuk merangkai destilasi Stahlnya. Oke guys, nah ini dia alat destilasi Stahlnya yang sudah dirangkai. Ini nanti kita atur suhunya 40 derajat Celcius. Coba atur suhunya 40, kebetulan udah 40 derajat Celcius ya guys. Oke, jadi kita tinggal tunggu aja sampai semua airnya tertampung di sini dan minyaknya tertampung di sini. Baru nanti minyaknya kita tampung di flakon kecil. Nah guys, jadi ini air dan juga minyaknya sudah mulai menguap. Nanti setelah mereka menguap, mereka akan melewati pipa ini, terus akan naik ke sini dan didinginkan oleh kompresor sehingga akan turun lagi menjadi cairan berupa air sama minyak yang akan memisah kayak gini nih guys. Nah bisa dilihat kan, ini kayak gini. Nah terus karena ini udah mulai penuh, jadi kita buang airnya. Nah ini ya guys, ini minyaknya kita bisa lihat. Nah airnya kita tampung di sini pembuangan. Nah guys, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya nih air dan juga minyaknya sudah mulai memisah ya kayak gini. Nah ini minyak, ini air. Dan yang kita ambil itu kan minyak atsirinya. Jadi ini airnya kita buang ke bawah seperti ini guys. Kita buka biar dia turun. This. Kita tunggu sampai menambah lagi kayak gini guys. Dia akan naik lagi. Terus kita buang lagi airnya seperti itu terus. Oke guys, nah ini tadi minyak atsirinya udah kita tampung, kita dapat segini ya rendemennya, tadi udah diukur sekitar 1,2 mili. Nah ini minyak atsirinya. Tadi jadi cara pengambilan minyak atsiri ini, karena minyak atsiri ada di atas, maka airnya kita keluarkan dulu, kita tampung di Erlenmeyer ini, kemudian minyaknya kita tampung di sini.
guys, kembali lagi bersama kita setelah kita melakukan isolasi destilasi stahe. Nah, kita mendapatkan isolat berupa minyak atsiri. Setelah kita melakukan isolasi, selanjutnya kita lakukan identifikasi senyawa dengan metode KLT, kromatografi lapis tipis. Nah, untuk alatnya di sini kita ada bejana, terus di sini ada yellow tip, terus di sini ada penjepit. Lalu di sini kita ada kaca penutup, jadi untuk menutup kayak gini nanti waktu proses KLT. Lalu kita di sini juga ada kertas penjenuhan. Untuk bahannya kita di sini ada etil asetan dan juga N-heksana. Reagen penyemprotnya ada vanilin asam sulfat, kemudian ada vaselin juga. Nah, ini nanti untuk melumasi mulut bejana agar udaranya tidak keluar. Oke guys, kita langsung aja melakukan proses penjemuran ya. Jadi kita di sini yang kita butuhkan bejana, kemudian kita oleskan dulu dengan vaselin di mulut bejananya. Kayak ini dikit aja. Kemudian kita masukkan fase geraknya, etil asetat dan juga N-heksana. Basahi seluruhnya, jadi dia udah jenuh ya guys. Kita langsung aja melakukan penotolan sampel dan juga larutan bakunya, isolat bakunya ke silika gel. Nah, biar nanti hasil penotolannya nggak begitu besar, jadi kita totol-totolin dulu di kertasnya kayak gini guys, biar nggak terlalu banyak. Kita lanjut ke bakunya. Kita masukkan ke bejananya. Oke guys, setelah tadi kita amati di bawah sinar UV 254, langsung kita semprotkan reagen penyemprot. Nah, ini untuk pertama kita semprot dengan vanilin etanolik ke seluruh bagian di silika gel. Oke, ketika sudah semua terbasahi, lanjut ke reagen penyemprot berikutnya yaitu H2SO4 atau asam sulfat. Sama seperti vanilin tadi, kita semprotkan ke seluruhnya. Oke, dan lalu kita tunggu kering dan kita masukkan ke oven. Setelah 2 menit kita ambil ya guys, hasilnya kayak gini. Ini kebalik seperti ini. Nah, ini yang bakunya, ini yang sampelnya. Baiklah, selanjutnya itu adalah penjelasan data pengamatan. Nah, baiklah, data pengamatan ini akan saya jelaskan sendiri. Nah, di mana prosedur yang pertama itu adalah daun jeruk purut dipotong dengan kecil-kecil sebanyak 100 gram. Nah, fungsi alat bahan di sini adalah daun jeruk purut itu sebagai substitusia, gelas beker sebagai tempat daun jeruk purut, dan pisau itu untuk memotong daun jeruk purut.
Nah, tujuannya itu agar mempermudah ekstrak daun jeruk purut. Nah, pada simplisia yang digunakan dipotong-potong terlebih dahulu untuk memperkecil ukuran partikel sehingga minyak atsiri dapat dikeluarkan dengan lebih mudah dari sel dan untuk memperluas permukaan simplisia sehingga semakin banyak simplisia yang berinteraksi dengan larutan penyeri. Selanjutnya itu ada prosedur yang kedua, yaitu selanjutnya daun jeruk purut yang telah dipotong dimasukkan ke labu alas bulat. Nah, tujuannya itu untuk melakukan destilasi sel. Nah, hasilnya itu adalah 100 gram daun jeruk purut dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Nah, prosedur yang ketiga itu adalah setelah dimasukkan daun jeruk di labu alas bulat ditambahkan 100 ml aquades. Nah, aquades ini adalah sebagai pelarut. Nah, tujuannya itu adalah diracik ke bawah ini. Tujuannya itu adalah diracik atau dirancang alat destilasi, yaitu untuk melakukan destilasi yang mana destilasi ini bertujuan agar terbentuknya minyak atsiri. Nah, penambahan air hingga simplisia terendam bertujuan agar isolasi minyak atsiri yang terkandung di dalam dapat lebih optimal sehingga dapat jumlah minyak atsiri yang lebih banyak. Nah, air dapat menembus ke dalam pori-pori sel dan membawa komponen yang terkandung di dalamnya untuk keluar. Nah, prosedur keempat itu adalah lalu diracik alat destilasi sel. Nah, yang kelima itu adalah saat melakukan destilasi di atas suhu 40 derajat Celcius. Yang keenam, setelah beberapa jam menunggu minyak atsiri dan minyak atsiri sudah terdapat, maka minyak tersebut dikeluarkan melalui kran dan ditampung di botol kecil. Nah, botol kecil ini adalah sebagai tempat isolat daun jeruk purut. Nah, hasilnya itu adalah terbentuk minyak atsiri yang berwarna bening kekuningan. Nah, penjelasannya itu adalah minyak atsiri yang terbentuk hanya sedikit. Mungkin dikarenakan daun jeruk purut yang digunakan sedikit, dengan demikian menghasilkan minyak atsiri yang hanya sedikit. Dan seharusnya setelah minyak atsiri diperoleh, sebelum dilakukan identifikasi KLT harus dimurnikan terlebih dahulu, karena minyak atsiri yang diperoleh masih mengandung air di dalamnya. Dengan demikian, untuk memisahkan air dan minyak atsiri dengan harus dipisahkan menggunakan yaitu corong pisah dengan penambahan NaCl untuk analisis untuk memisahkan antara fase air dan fase minyak. Dan pada pemisahan diperoleh minyak atsiri yang berwarna putih jernih. Nah, prosedur yang ketujuh itu adalah setelah didapatkan minyak atsiri, selanjutnya dilakukan identifikasi yaitu dengan KLT. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi senyawa yang terkandung pada minyak atsiri. Nah, penjelasannya itu kekurangan dari prosedur ini adalah hanya melakukan identifikasi menggunakan KLT. Jadi seharusnya dilakukan identifikasi senyawa steroid dan terpenoid dengan itu menggunakan reagen Lieberman-Buchner. Nah, prosedur yang ke-8 yaitu adalah pertama dibuat eluen dan fasa gerak eluen atau fasa geraknya yaitu menggunakan N-hexen dan etil asetat. Lalu dilakukan penjenuhan terlebih dahulu. Nah, yang mana N-hexen dan etil asetat ini sebagai fase gerak dan tujuannya dilakukan prosedur ini adalah pembuatan fase gerak. Nah, yang ke-9 itu adalah prosedur selanjutnya itu adalah pada silika gel ditotalkan sampel minyak atsiri dan sampel minyak atsiri yang diisolat dan bahan baku sebagai pembanding. Nah, di mana fungsi dari silika gel ini adalah sebagai fase diam, sampel itu adalah hasil isolat daun jeruk purut, dan bahan baku adalah minyak atsiri yang murni. Nah, prosedur yang ke-10 itu adalah setelah itu silika gel dimasukkan ke dalam fase gerak. Nah, tujuannya itu adalah elusi dilakukan sampai eluen mencapai batas atas KLT. Selama elusi berlangsung, hindari menggeser bendana pengembang. Nah, prosedur 11 adalah setelah itu diamati di bawah sinar UV.
Nah, dapatlah panjang gelombang sinar UV dari RF-nya itu adalah 254 nanometer. Nah, yang ke-12 itu adalah setelah itu silika gel disemprot reagen vanilin, etanol, dan reagen asam sulfat, yang mana vanilin, etanol, dan asam sulfat ini adalah sebagai reagen. Nah, penjelasannya itu adalah etanol itu pelarut organik dan vanilin yang diberi warna agar noda pada silika gel dapat bereaksi dengan vanilin. Dengan demikian, vanilin dibuat dalam etanol agar terpenoid dapat larut dan bereaksi dengan vanilin sehingga dapat menghasilkan warna dan H2SO4 itu sebagai katalis yaitu mempercepat reaksi. Nah, vanilin, etanol, dan asam sulfat digunakan untuk mendeteksi senyawa atsiri yaitu terpenoid, fenol, dan turunannya serta fenipropan. Nah, selanjutnya yaitu prosedurnya itu setelah itu silika gel dimasukkan ke dalam oven, yang mana tujuannya itu agar terbentuknya noda warna yang optimum. Nah, selanjutnya itu setelah kering diamati noda yang terdapat pada silika gel. Nah, hasilnya itu adalah diperoleh warna merah keunguan pada silika gel pada sampel isolat, dan itu menandakan bahwa terdapatnya senyawa steroid atau terpenoid pada sampel minyak sirih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yin. Kepada Yin, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan. Di mana pada percobaan ini dilakukan isolasi senyawa steroid dan terpenoid dari daun jeruk yang menghasilkan minyak atsiri. Nah, isolasi ini dilakukan dengan cara destilasi, di mana destilasi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan tingkat polaritas atau kemudahan suatu zat untuk menguap pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, dasar utama pemisahan dengan cara destilasi adalah perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu. Proses destilasi ini melibatkan suatu penguapan campuran dan diikuti dengan proses pendinginan dan pengembunan. Nah, sampel yang digunakan yakni daun jeruk purut sebanyak 100 gram. Terlebih dahulu dipotong kecil-kecil. Hal ini bertujuan agar kontak antara sampel dengan air atau pelarut semakin banyak, sehingga minyak atsiri yang berhasil terisolasi ini lebih banyak. Nah, pada proses isolasi minyak atsiri dari daun jeruk purut ini dilakukan dengan destilasi kristal. Nah, dengan menggunakan air sebanyak 100 ml sebagai pelarut. Nah, pada proses destilasi ini ditambahkan batu didih ke dalam labu agar panas dapat merata sehingga panas menjadi homogen di seluruh bagian larutan, dan suhu yang digunakan yaitu 40 derajat Celcius. Nah, pada proses destilasi ini, air dan minyak atsiri akan menguap mengalir ke alat destilasi. Nah, kemudian uap yang terbentuk didinginkan dengan kondensor sehingga terbentuk cairan. Nah, cairan ini akan mengalir dari pendingin ke penampung atau kondensat. Nah, minyak atsiri yang dihasilkan akan terpisah dari air dengan sendirinya, karena berat jenis minyak atsiri lebih ringan daripada air, sehingga minyak atsiri akan berada di atas, sedangkan air berada pada di bawah. Nah, maka minyak atsiri yang dihasilkan dapat dipisahkan dengan mengeluarkan cairan terlebih dahulu, kemudian minyak atsiri dimasukkan ke dalam botol kecil. Nah, minyak atsiri yang diperoleh yaitu 1,2 mili. Isolasi minyak atsiri yang diperoleh kemudian dilakukan uji KLT, di mana fase garak yang digunakan yaitu N-heksan dan etil asetat, sedangkan fase diamnya yaitu silika gel. Sebelum dilakukan penjenuhan agar dapat mempermudah jalannya eluen pada fase diam. Nah, penjenuhan akan menghentikan penguapan pada eluen dan menyeimbangkan tekanan atmosfer di dalam dan di luar chamber. Nah, menjadikan eluen memenuhi chamber sehingga distribusi fase diam dapat berjalan dengan lancar. Jika eluen tidak memenuhi chamber, maka distribusi daripada fase diam ini tidak akan dapat berjalan sehingga kromatografi dapat gagal dan hasil yang diperoleh itu tidak baik. Di mana penjenuhan telah selesai ditandai dengan kertas penjenuhan telah terbasahi semuanya. Kemudian silika gel yang telah ditotolkan sampel minyak atsiri dan bahan baku dimasukkan ke dalam chamber. Kemudian silika gel diamati di bawah sinar UV 250 agar dapat menandai spot yang muncul. Setelah itu silika gel disemprot dengan reagen vanilin, etanolik, dan asam sulfat
untuk mengamati noda yang dihasilkan. Setelah disemprot dengan reagen vanilin etanolik dan asam sulfat, maka selanjutnya silika gel dimasukkan ke dalam oven. Kemudian setelah itu diamati noda yang terdapat pada silika gel, di mana diperoleh warna yang dihasilkan pada sampel baku yaitu merah keunguan, sedangkan pada sampelnya asiri yaitu dari daun jeruk purut yaitu memiliki warna merah muda keunguan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lela. Kepada Lela, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya itu adalah kesimpulan, di mana dapat kita tarik kesimpulan isolasi steroid dan terpenoid dari daun jeruk purut dapat dilakukan dengan menggunakan destilasi stal dengan menggunakan air sebagai pelarut. Pada proses destilasi ini, air dan minyak asteri pada daun jeruk purut akan menguap mengalir ke alat destilasi. Kemudian, uap yang terbentuk didinginkan dengan kondensor sehingga terbentuk cairan. Cairan ini akan mengalir dari pendingin ke penampung kondensat. Minyak siri yang dihasilkan akan terpisah dari air dengan sendirinya, karena berat jenis minyak atsiri lebih ringan daripada air, sehingga minyak atsiri akan berada di atas, sedangkan air berada di bawah. Minyak siri yang diperoleh yaitu 1,2 mili. Isolat minyak siri yang diperoleh kemudian dilakukan uji KLT dengan menggunakan fase gerak N-heksana dan etil asetat, sedangkan fase diam yang digunakan yaitu silika gel. Untuk mengamati noda yang dihasilkan, maka disemprotkan reagen vanilin etanolik dan asam sulfat pada silika gel. Diperolehlah warna merah keunguan pada silika gel pada sampel isolat, dan itu menandakan bahwa terdapat senyawa steroid atau terpenoid pada sampel minyak atsiri. Sekian penjelasan kesimpulan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kami di sini akan membuka sesi tanya jawab. Nah, baiklah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu mengapa proses isolasi minyak siri dilakukan dengan destilasi stel. Nah, kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan saya persilakan. Izin menjawab moderator. Silakan, Lela. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indah, di mana destilasi stel itu merupakan bagian dari metode penyulingan. Dari metode penyulingan ini yang berguna untuk mengisolasi dan memurnikan senyawa-senyawa organik yang mudah menguap. Baiklah, sekian jawaban saya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Lela. Tapi di sini saya ingin menanyakan kembali, yaitu selain minyak atsiri, adakah kandungan senyawa bahan alam lain yang terkandung di dalam jeruk purut? Kepada teman-teman yang bisa menjawab, saya persilakan. Izin moderator. Silakan, Mimin. Jadi menurut saya selain minyak atsiri yang terkandung di dalam daun jeruk purut yaitu flavonoid, saponin, dan terpen. Dimana jeruk purut merupakan dengan antioksidan yang sangat tinggi sehingga banyak dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari, baik dalam medis, industri maupun rumah tangga. Nah, hasil uji kimia didapatkan bahwa jeruk purut sangat banyak mengandung senyawa metabolit sekunder. Demikian moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lela dan Mimin atas penjelasannya, saya rasa sudah cukup. Nah, baiklah, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Izin moderator. Silakan, Mimin. Nah, jadi pada uji KLT digunakan fase diam yaitu silika gel. Nah, selain silika gel, apa saja yang dapat digunakan sebagai fase diam pada uji KLT? Demikian moderator. Baiklah, kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya persilakan. Izin menjawab moderator. Silakan, Gadis. Jadi fase diam pada uji KLT ini dapat berupa silika gel asam silika, aluminium oksida, selulosa, dan kiselgur atau tanam di atom. Baiklah, itu saja jawaban dari saya, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gadis. Bagaimana, Yingin?
Baik, terima kasih kepada Saudari Gadis atas jawabannya. Namun di sini saya ingin bertanya kembali, moderator. Jadi pada uji KLP juga terdapat fase gerak yang juga berpengaruh pada hasil yang diperoleh. Mana apakah petunjuk dalam memilih fase gerak pada KLP ini? Demikian moderator. Baiklah, pertanyaan ini akan saya jawab, yaitu berikut ini adalah beberapa petunjuk dalam memilih dan mengoptimasi fase gerak. Nah, fase gerak itu harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi karena KLT merupakan teknik yang sensitif. Daya elusi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga RF terletak antara 0,2 sampai 0,8 untuk memaksimalkan pemisahan. Nah, untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti silika gel, yaitu polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut yang berarti juga menentukan nilai RF. Nah, penambahan pelarut yang bersifat sedikit polar seperti diethil ester ke dalam pelarut non-polar seperti metilbenzen. Nah, akan meningkatkan harga RF secara signifikan. Nah, solut-solut ionit dan solut-solut polar lebih baik digunakan campuran pelarut sebagai fase geraknya seperti campuran air dan metanol dengan perbandingan tertentu. Nah, penambahan sedikit demi sedikit asam etanoat atau amoniak masing-masing akan meningkatkan solut-solut yang bersifat basah dan asam. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah. Saya rasa penjelasannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Baiklah, izin bertanya moderator. Di sini saya ingin bertanya, apakah pada destilasi stal ini, pada isolasi minyak atsiri, bisa menggunakan pelarut selain air? Baiklah, itu saja pertanyaan dari saya, moderator. Baiklah, kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Gadis, saya persilahkan. Izin moderator. Ya, silahkan, Yin. Jadi pelarut yang dapat digunakan yaitu air dalam pada destilasi stal ini dalam isolasi minyak atsiri, yaitu dikarenakan titik didih air lebih tinggi atau besar dibandingkan minyak atsiri. Nah, maka dari itu dapat dilakukan pemisahan destilasi dengan pelarut air. Nah, sehingga dapat saja digunakan pelarut lain asalkan pelarut tersebut memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada minyak atsiri. Demikian moderator. Baiklah, bagaimana Gadis? Baiklah, terima kasih Jen atas jawabannya. Tapi di sini saya ingin menyanggah. Pada destilasi tersebut, mengapa suhu yang digunakan sebesar 40 derajat Celcius? Apakah itu sebuah ketetapan dalam proses isolasi minyak atsiri ini? Baiklah, itu saja tanggapan dari saya, moderator. Baiklah, kepada teman-teman yang bisa menjawab, saya persilakan. Izin menjawab, moderator. Silakan, Lela. Di sini tidak ada ketetapan suhu yang digunakan, dikarenakan destilasi merupakan proses pemisahan yang berdasarkan perbedaan titik didih. Akan tetapi, praktikan juga harus memperhatikan suhu, yang dimana jika digunakan suhu yang tinggi dan dalam waktu yang lama, maka akan mempengaruhi hasil destilasi tersebut. Baiklah, sekian jawaban saya, moderator. Baiklah, bagaimana Gadis? Baiklah, terima kasih Yin dan Lela, jawabannya sudah sangat jelas. Baiklah, kepada teman-teman yang masih ada yang mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Izin menyampaikan pertanyaan, moderator. Silakan, Lela. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk mengetahui tumbuhan tersebut mengandung senyawa steroid dan terpenoid? Baiklah, kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Lela, saya persilahkan. Izin menjawab, moderator. Jadi cara untuk mengetahui apakah tumbuhan mengandung senyawa steroid dan terpenoid ini bisa dilakukan dengan cara beberapa uji KLT, uji Lieberman-Bushnard, dan uji Salkowski. Baiklah, itu saja jawaban dari saya, moderator. Baiklah, bagaimana Lela atas jawabannya? Terima kasih Gadis atas jawabannya. Terus saya ingin menyanggah bagaimana cara kita untuk mengetahui uji tersebut. Baiklah, pertanyaan Lela ini akan saya jawab, yaitu pada uji Lieberman-Bushnard, yaitu
sampel akan direaksikan dengan asam asetat glasial dan asam sulfapekat. Nah, larutan campuran tersebut diguncangkan dan dibiarkan beberapa menit. Nah, sampel yang mengandung senyawa steroid akan menghasilkan warna biru atau kehijauan, dan sampel yang mengandung senyawa triterpenoid menghasilkan warna merah atau ungu. Nah, pada uji Solkowski itu adalah ekstrak sampel akan dilarutkan dengan pelarut kloroform yang merupakan pelarut bersifat nonpolar dan ditambahkan asam sulfat pekat, kemudian akan terbentuk dua lapisan, di mana sampel yang mengandung senyawa steroid dan terpenoid akan menghasilkan lapisan berwarna merah atau orange. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Lela, bagaimana? Baiklah, terima kasih atas jawaban Gadis dan Indah. Saya rasa saya cukup jelas dengan jawabannya. Terima kasih. Baiklah, sekianlah hasil dari diskusi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.